Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Senja di Pasar Sukamaju adalah tirai yang perlahan menutup panggung kehidupan. Selama siang, tempat itu adalah simfoni kekacauan. Teriakan tawar-menawar denting timbangan dan bau anyir ikan bersautan dengan wangi rempah yang tumpah. Namun begitu jam-jam terakhir datang, denyutan itu meredup, meninggalkan hening yang terasa berat, seperti napas tertahan di dada lembab. Di sudut paling ujung, di bawah naungan pohon beringin yang akarnya menjulur menyerupai urat nadi tua, berdirilah gerobak kayu reot milik kakek Tarno. Pria sepuh itu, yang usianya mungkin telah melampaui 70 tahun, bukanlah pemilik usaha besar. Dirinya hanya menjual tempe, tahu, dan pisang goreng, menu sederhana yang diolah dengan resep warisan dan minyak jelantah bersih yang selalu ia ganti. Pundak bungkuknya adalah peta dari dekade kerja keras. Di sana terukir ketabahan yang tak pernah luntur. Keseharian Tarno bukan soal untung besar, melainkan rutinitas sakral. Menyiapkan adonan sebelum subuh, menata dagangan saat fajar, dan menunggu dengan sabar hingga malam menjemput. Pada hari itu, seperti biasa, lapak-lapak di sekelilingnya sudah ditarik. Bau minyak kakek Tarno adalah satu-satunya aroma makanan yang tersisa, bersaing dengan bau tanah basah setelah hujan sore yang samar-samar. Matahari telah bersembunyi di balik cakrawala, menyisakan bias jingga dan ungu yang melukis langit seperti memar indah. Di saat itulah, pasar mulai terasa berbeda. Bukan lagi sekadar tempat transaksi, melainkan lorong sunyi yang menghubungkan dua dunia. Lelaki paruh baya itu membersihkan sisa remah adonan di wajan dengan ketenangan seorang biksu. Jari-jari tuanya cekatan, sebuah bukti bahwa tubuh renta masih menyimpan keahlian bertahun-tahun. Ia tahu persis, dagangan di sore hari adalah perjuangan ekstra. Kebanyakan orang sudah pulang membawa belanjaan, dan yang tersisa hanyalah bayangan-bayangan yang mencari jalan pulang. Pikiran penjajah gorengan itu berkelana jauh. Ia memikirkan cucunya di kota yang perlu biaya sekolah, dan ia menghela napas panjang. Bukan mengeluh, hanya menyadari beban hidup yang tak pernah habis. Namun, kesabaran adalah jubah terhangat baginya. Jika tidak laku hari ini, masih ada hari esok. Prinsip hidupnya sesederhana adonan yang ia racik. Jangan terburu-buru, sebab rasa yang enak membutuhkan waktu yang tepat. Tiba-tiba suara derit kayu di ujung pasar memecah keheningan. Bunyi itu berulang, ritmis, seolah ada seseorang yang berjalan dengan kaki telanjang di lantai semen yang retak. Hati si kakek penjual gorengan berdesir sedikit. Bukan rasa takut, melainkan naluri tua yang mengenali perubahan suasana. Biasanya, tidak ada pembeli yang datang dari arah itu, arah yang mengarah ke pemakaman lama. Mata Tarno yang sedikit berkabut menangkap siluet. Sosok itu bergerak lambat, namun dengan keanggunan yang tidak wajar untuk ukuran warga desa. Bentuk tubuhnya ramping, tertutup kain batik berwarna gelap yang memancarkan kilau aneh di sisa cahaya senja. Langkah-langkahnya nyaris tak terdengar, membuat kedatangannya terasa seperti penampakan daripada kedatangan biasa. Tubuh si kakek Tarno menegakkan sedikit. Disiapkannya senyum ramah. Senyum yang selalu ia berikan kepada setiap pelanggan, baik yang kaya maupun yang miskin. Meskipun hati kecilnya bertanya-tanya, siapa gerangan yang masih mencari gorengan pada jam kritis ini? Jelas, ini bukan pelanggan biasa yang biasa berbelanja di Pasar Sukamaju. Sosok itu semakin mendekat. Kini, Tarno dapat melihat detailnya lebih jelas. Wajahnya, ya, wajahnya. Wajah perempuan itu seolah diukir dari batu giok dingin, dengan rahang tegas dan kulit pualam yang nyaris tanpa celah. Alisnya melengkung sempurna di atas sepasang mata gelap yang menatap tanpa emosi, namun memancarkan kilau intens, seakan menyimpan rahasia ribuan tahun. Rambutnya disanggul tinggi, dihiasi tusuk konde sederhana yang terlihat mewah. Pakaiannya memang kuno, seperti busana bangsawan dari era yang terlupakan. Namun benangnya tampak baru, tidak sedikit pun lusuh. Kesan keseluruhan yang dipancarkan perempuan itu adalah kontradiksi.
Keindahan yang terlalu sempurna untuk dunia yang kotor dan berdebu ini. Dia seperti lukisan yang tiba-tiba melompat keluar dari bingkainya, berdiri di tengah realitas yang kasar. Si kakek Tarno, yang biasanya mudah berbincang, tiba-tiba merasa lidahnya keluh. Suasana di sekitar gerobak terasa mendingin drastis, seolah udara hangat dari minyak goreng telah terserap habis. Gadis itu berhenti tepat di depan gerobak. Tatapan matanya tertuju lurus pada tumpukan gorengan sisa yang tersusun rapi. Tidak ada basa-basi, tidak ada sapaan, hanya keheningan yang mencekam, diiringi suara jangkrik yang mulai bernyanyi serempak di semak-semak dekat pasar. Tarno berusaha memecah kebisuan. "Selamat malam, Nak. Ada yang bisa kakek bantu?" Suara parau sang penjual gorengan berusaha terdengar ceria, namun getaran samar tidak bisa ia sembunyikan. Gadis itu hanya menoleh perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu terasa ganjil, seperti cahaya bulan yang memantul dari kolam yang sangat dalam, dingin, dan penuh misteri. Si kakek Tarno mendapati dirinya menahan napas, menunggu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi dirinya merasa seperti sedang berdiri di hadapan seorang ratu, bukan hanya seorang pembeli biasa di pasar desa. Ini adalah perjumpaan yang mengubah segalanya, sebuah tanda bahwa kesabaran kakek Tarno akan diuji bukan lagi oleh kekosongan pelanggan, melainkan oleh kekuatan yang jauh melampaui pemahamannya. Keheningan yang diciptakan oleh kehadiran gadis itu terasa lebih memekakkan telinga daripada hiruk-pikuk pasar di siang hari. Sosok anggun itu tidak beranjak, hanya menatap hidangan gorengan di etalase gerobak. Sikapnya begitu jauh, begitu dingin, seolah ia sedang mengamati spesimen langka di balik kaca tebal. "Berapa harga semuanya, kek?" Suara perempuan itu akhirnya terdengar. Nadanya datar, lembut, namun memiliki resonansi yang aneh, seolah bergema dari jauh. Itu bukan suara gadis desa yang biasa berteriak memanggil temannya, melainkan suara yang terawat, dilatih oleh kebisuan abadi. Kakek Tarno tertegun. Kata semuanya bagai petir di sore yang tenang. "Semuanya, Nak?" Tanya penjual gorengan itu memastikan. Tangannya yang penuh kerutan menunjuk ke sisa tempe, tahu, dan pisang yang totalnya mungkin masih ada 30-an buah. "Ah, tinggal sedikit lagi, Nak. Kalau dihitung-hitung, totalnya sekitar 23.000 rupiah. Bolehlah 20.000 saja untuk dibawa pulang," tambahnya, menunjukkan kemurahan hati seorang pedagang yang lelah. Gadis misterius itu tidak berkedip. Ia hanya mengangguk, lalu tangannya yang lentik dan putih terangkat, menyentuh kantong kain kecil yang terselip di pinggangnya. Gerakannya lambat, seperti tarian air di malam hari. Hati kakek Tarno tiba-tiba berdebar kencang. Itu bukan kegembiraan karena dagangan laris, melainkan kecemasan yang mendalam, seperti firasat buruk yang merayap dari tulang punggungnya. Saat tangan perempuan itu keluar dari kantong, ia tidak memegang uang kertas lusuh atau receh tembaga yang biasa. Di telapak tangannya terdapat 3 keping logam kecil. "Ambil ini, Ran," ucapnya singkat. "Lebih dari cukup untuk harga yang kakek tawarkan, tidak perlu kembalian." Kepingan itu diletakkan di meja gerobak, tepat di samping toples sambal. Penjual gorengan itu mencondongkan tubuhnya ke depan, mencoba memastikan apa yang dilihat matanya. Itu adalah koin, bukan koin biasa. Ukurannya sedikit lebih besar dari uang logam 1.000 rupiah, namun warnanya kuning keemasan murni, memantulkan sisa cahaya senja dengan kilau yang mencolok. Di permukaannya terukir simbol rumit yang sama sekali asing bagi Tarno, seperti ukiran aksara kuno atau lambang kerajaan yang sudah lama runtuh. Koin itu terasa berat ketika si kakek Tarno mengambilnya. Dingin, sangat dingin, seolah benda itu baru saja ditarik dari dasar sumur. Dan yang paling aneh, permukaan koin itu terasa hidup, memancarkan panas yang sangat samar setelah bersentuhan dengan kulit tangannya. Ini koin apa, Nak?" tanya Tarno gugup. Kakek tidak pernah melihatnya. "Apa ini uang asing?" Gadis itu tersenyum lagi. Senyum yang kini terasa lebih tajam, hampir seperti seringai yang tertahan. Cahaya matanya sedikit beriak seolah ada rahasia besar yang baru saja ia bagi. "Itu adalah alat pembayaran yang sah, kek," jawab sosok anggun itu. Suaranya kini terdengar sedikit lebih menggoda. Hanya saja alat pembayaran dari tempat yang sedikit jauh. Tanpa menunggu tanggapan,
Perempuan itu mengambil plastik kresek yang sudah berisi semua gorengan. Ia mengangkatnya dengan 2 jari, seolah kantong plastik berisi makanan itu tidak memiliki bobot sama sekali. Di saat yang sama, bau harum gorengan yang seharusnya menguar kini terasa hambar di udara, tertutup oleh aroma lain yang tajam dan manis, seperti wangi bunga kenanga yang mekar di tengah malam. "Terima kasih atas hidangannya, Kakek Tarno," ucap pembeli misterius itu menyebut nama Tarno dengan intonasi yang terlalu intim. Padahal, Tarno yakin dirinya belum pernah menyebutkan namanya kepada gadis ini. Si kakek hanya bisa mengangguk, masih membeku di tempat, mencengkeram erat 3 keping koin emas dingin di telapak tangannya. Perasaan keheranan dan ketakutan kini bersatu menjadi gumpalan tebal. Bagaimana perempuan itu tahu namanya? Sosok anggun itu lantas berbalik. Gerakannya sangat mulus seolah tubuhnya terbuat dari asap. Ia melangkah menjauh dari gerobak. Tarno memaksakan dirinya untuk membalikkan badan dan mengamati kepergiannya. Dilihatnya kaki gadis itu bergerak, tetapi bayangannya di tanah tidak ada. Atau lebih tepatnya, bayangan itu terlalu samar. Hanya sehelai gelap tipis yang tidak proporsional dengan badannya. Kemudian, kakek Tarno menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika gadis itu melangkah melintasi genangan air kecil bekas hujan, air itu tidak beriak. Kakinya tidak memercikkan setetes pun air. Itu seolah-olah setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya sedikit terangkat dari permukaan bumi. Perempuan itu berjalan lurus menuju pintu keluar pasar, tempat kegelapan hutan di seberang jalan menantinya. Ketika mencapai ujung pasar, sosok misterius itu tidak berbelok ke jalan desa atau menuju rumah warga. Sosok itu hanya terus berjalan lurus, menghilang di telan kabut tipis yang tiba-tiba menyelimuti tepi hutan di luar jangkauan cahaya lampu pasar yang redup. "Bunian," bisikan itu lolos dari mulut kakek Tarno. Bukan karena ia percaya tahayul, tetapi karena seluruh nalurinya, seluruh pengalamannya hidup di desa itu, menjeritkan satu kata itu. Tarno kembali menatap koin emas di tangannya. Koin itu kini terasa begitu berat, bukan karena bobot logamnya, melainkan karena bobot rahasia yang ia bawa. Kepingan emas itu adalah harga dari dagangan sepele, namun dibayar dengan mata uang dari dimensi lain. Si kakek Tarno menggenggamnya kuat-kuat. Ia harus memutuskan, apakah ia akan membuang koin-koin ini dan melupakan kejadian malam ini, ataukah ia akan menyimpan rezeki gaib itu, menanti kembalinya gadis bunian. Tarno menghela napas panjang dan bergetar. Ia mematikan kompor, merapikan wajan, dan mendorong gerobaknya keluar dari pasar Sukamaju yang kini sepenuhnya didominasi oleh malam. Malam itu, ia membawa pulang bukan hanya uang, tetapi sebuah misteri dingin yang akan mengubah nasibnya. Kakek Tarno tidak bisa tidur. Malam itu dihabiskan dengan menatap 3 keping koin emas yang diletakkan di dalam kotak kayu jati kecil. Kotak itu biasanya dipakai menyimpan uang receh hasil penjualan harian, tetapi kini benda itu berfungsi sebagai peti harta karun sekaligus wadah teror. Setiap kali disentuh, koin itu terasa dingin dan mengeluarkan kilau yang begitu murni hingga tampak palsu. Emas di dunia nyata tidaklah bersinar seperti ini dalam remang-remang lampu minyak. Pagi menjelang, dan dengan terbitnya mentari, ketakutan Tarno mereda, digantikan oleh keraguan yang lebih pragmatis. Dirinya butuh uang nyata untuk berbelanja keperluan harian, dan 3 keping koin emas murni pastilah bernilai jauh lebih tinggi daripada Rp20.000 yang dihitung semalam. Si kakek memutuskan untuk menukarkan salah satu koin itu. Pikirnya, jika koin itu sungguh emas, rezeki ini akan sangat membantu biaya sekolah cucunya. Tarno mengenakan pakaian terbaiknya, menyembunyikan 1 koin di lipatan sarungnya. Destinasinya adalah toko emas kecil milik Haji Slamet, yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan warga desa. Tempat ini adalah tolok ukur keaslian logam mulia di Sukamaju. Saat tiba di hadapan Haji Slamet, Tarno berusaha menunjukkan sikap santai. Dengan berdeham pelan, dikeluarkannya koin itu dan diletakkan di atas meja kaca. "Haji Slamet," sapa si kakek Tarno, "tolong dilihatkan ini. Ada yang menjualnya padaku semalam," katanya emas kuno. Haji Slamet, seorang pria tambun dengan peci putih, mengambil koin itu dan menimbangnya di telapak tangan. Dibelai permukaannya, kemudian didekatkan ke mata dan diperiksa dengan kaca pembesar. Ekspresinya yang mulanya serius perlahan berubah menjadi kebingungan.
Tarno, dari mana kamu dapat benda ini? Tanya Haji Slamet menaikkan satu alisnya. Dari pembeli, Haji. Kenapa? Haji Slamet menggelengkan kepala. Ini memang logam, tapi bukan emas. Setidaknya bukan emas dengan kandungan yang bisa dijual. Lambang ukirannya aneh. Tidak ada cap kerajaan manapun yang ku kenal. Ini seperti kuningan yang sangat bagus, yang dicampur sesuatu. Dingin, ya? Ditanyanya Tarno. Ambillah kembali, Tarno. Aku tidak bisa menerimanya. Sayang, kirain kamu dapat rezeki nomplok. Tarno merasa kecewa, namun sekaligus lega. Jika benda itu tidak bernilai, berarti dirinya tidak berurusan dengan harta haram. Dirinya pamit membawa koin itu kembali. Namun, keraguan itu kembali datang. Mengapa gadis bunian itu yang berjalan tanpa bayangan membayar dengan kuningan? Itu tidak masuk akal. Tarno memutuskan untuk mengambil risiko terakhir. Dirinya pergi ke pasar sayur dan mencoba membelanjakan koin itu di lapak sayur Mak Ijah. Mak Ijah, Tarno mencoba tersenyum. Ini, bayar sayur sawi ini pakai uang receh ini ya. Mungkin Mak Ijah tahu ini uang zaman apa. Mak Ijah mengambil koin itu, menatapnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Kakek Tarno ini ada-ada saja. Seru Mak Ijah, suaranya cempreng. Ini bukan uang, Kek. Ini daun kering yang mengeras. Lihat baik-baik. Sambil berbicara, Mak Ijah menggosok-gosok permukaan koin itu dengan ibu jarinya yang kasar. Ajaib, kilau emas murni yang sempat Tarno kagumi kini luntur. Logam itu berubah tekstur menjadi rapuh, dan dalam hitungan detik, 3/4-nya telah berubah menjadi remah-remah cokelat kehitaman yang berbau seperti tanah lembab. Tarno terperangah. Koin itu benar-benar daun kering. Keringat dingin membasahi punggung si kakek. Tubuhnya mendadak lemas. Dirinya bukan hanya tidak mendapatkan uang, tetapi dirinya baru saja mengalami tipuan yang tidak mungkin. Makhluk halus itu tidak membayar dengan emas, melainkan dengan ilusi yang lenyap di bawah cahaya matahari. Dirinya bergegas pulang, kedua koin sisanya kini terasa seperti beban dosa. Malam kembali menyelimuti Sukamaju. Kakek Tarno duduk di depan gerobaknya, merasa bimbang dan takut. Dirinya memutuskan untuk tidak berjualan. Dibiarkannya wajan dingin, adonan disimpan rapat. Namun tepat setelah azan Isya selesai berkumandang, dari ujung pasar suara derit kaki telanjang itu kembali terdengar. Perlahan, anggun, dan tak terhindarkan, gadis bunian itu muncul lagi. Kakek Tarno menatap sosok itu. Perempuan itu tampak sama sempurnanya, sama dinginnya. Senyumnya terukir tipis, senyum yang kini terasa seperti jebakan maut. Tarno tahu dirinya harus lari, tetapi kaki tuanya seolah terpaku pada lantai semen. Kakek Tarno, mengapa wajahmu dingin malam ini? Suara gadis itu membelah keheningan, dan kali ini Tarno merasa resonansinya lebih dekat, lebih dalam, seolah berbicara langsung ke dalam jiwanya. Maaf nak, kakek Tarno berusaha bersuara setenang mungkin. Kakek sedang sakit badan. Gadis itu menggeleng lembut. Matanya yang gelap menatap tepat ke matanya, seolah bisa membaca pikiran kakek Tarno tentang koin daun kering itu. Tidak perlu khawatir, Kek. Rezeki itu datang dari yang berniat baik, kata gadis itu. Aku datang untuk memborong seluruh daganganmu lagi malam ini. Bukankah kakek Tarno ulet dan sabar? Diucapkanlah kata-kata yang sama persis dengan pujian yang sering didengar Tarno dari warga desa. Si kakek Tarno menelan ludah, ketakutannya kini bercampur dengan rasa tak berdaya. Ia tahu dirinya kalah. Dirinya kembali menyalakan api kompor, dan minyak goreng mulai mendesis seolah menyambut tamu dari dunia lain. Malam itu kakek Tarno tidak hanya melayani gadis bunian. Setelah perempuan itu pergi dengan sekantung penuh gorengan, dan meninggalkan sehelai uang kertas kuno berwarna hijau yang terasa tebal, Tarno tidak berani menyentuhnya terlalu lama. Tiba-tiba pasar yang tadinya mati, mendadak hidup. Namun, hidup ini bukanlah hidup yang normal. Pukul 8 malam, saat semua pedagang telah pergi dan hanya menyisakan gerobak kakek Tarno, pembeli-pembeli aneh mulai berdatangan. Mereka tidak datang dari jalan desa yang diterangi lampu, melainkan dari sudut-sudut gelap pasar, dari balik tumpukan kotak kayu kosong. Bahkan ada yang muncul dari balik akar beringin tua.
Pembeli pertama adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju yang tampak usang. Wajahnya pucat, nyaris kebiruan, dan tatapan matanya kosong, seperti pandangan orang yang melihat ke tempat yang sangat jauh. Pria itu menunjuk ke tahu goreng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakek Tarno dengan tangan gemetar mengambil tahu itu. Ketika ia bertanya berapa jumlahnya, pria itu hanya mengacungkan 3 jari yang kuku-kukunya memanjang dan menghitam. Setelah pria tua itu, datanglah seorang wanita muda yang membawa keranjang anyaman antik. Pakaiannya seperti pakaian orang yang akan pergi ke pesta kerajaan, lengkap dengan selendang sutra yang berkilauan, tetapi semuanya terasa mati. Tidak ada kehangatan dari pakaian itu. Wanita itu membayar dengan senyum kaku, dan uang yang diberikannya terasa lembab dan dingin di tangan Tarno. Sepanjang 2 jam berikutnya, kakek Tarno melayani serangkaian pelanggan yang terasa surreal. Mereka semua bergerak perlahan, berbicara hanya seperlunya, dan tidak pernah mengeluhkan harga. Mereka membeli dalam jumlah banyak, 5, 10, bahkan 15 potong sekaligus. Mereka adalah bayangan yang mencari makanan, roh-roh yang ingin mencicipi rasa dunia manusia. Kakek Tarno memperhatikan detail-detail yang mengerikan. Ada yang bayangannya tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya, memanjang seperti bayangan raksasa di balik tubuh kurus. Ada yang mengeluarkan suara napas yang sangat dalam dan lambat, seolah paru-paru mereka sudah lama tidak digunakan. Yang paling membuat kakek Tarno merinding adalah ketika seorang anak kecil datang membeli pisang goreng. Anak itu hanya menatap Tarno dengan mata yang terlalu tua untuk wajahnya, dan tangan kecil yang mengambil gorengan terasa seperti es. Anak itu tidak tersenyum. Meskipun takut, kakek Tarno tetap melayani mereka dengan kesabaran. Dirinya menyadari bahwa jika bersikap sopan dan sabar, makhluk-makhluk ini tidak akan menyakitinya. Mereka datang untuk membeli, bukan untuk mengganggu. Sikap sabar Tarno, yang selama ini menjadi kekuatannya melawan sepi dan miskin, kini menjadi perisainya melawan ketakutan. Pada pukul 10 malam, keramaian gaib itu mereda secepat kedatangannya. Gerobak Tarno kosong melompong. Penjual gorengan itu telah menjual habis semua dagangannya, bahkan sisa-sisa adonan pun habis. Dirinya menghitung uang hasil penjualan malam itu. Jumlahnya melampaui 3 kali lipat pendapatan normalnya selama 2 hari. Uang kertas yang diterimanya bercampur baur. Ada uang yang terasa sangat baru dan kaku. Ada uang yang terasa seperti kertas daun yang rapuh. Dan ada beberapa uang koin yang untungnya tampak seperti koin rupiah biasa. Kakek Tarno tahu dirinya telah menyeberangi batas. Rezeki ini adalah rezeki yang disalurkan oleh alam lain, ditandai oleh gadis bunian. Dirinya telah menjadi penjual favorit bagi kaum gaib. Meskipun tubuhnya lelah, ada sensasi kekayaan yang menenangkan, namun hal itu diselimuti oleh aura ketakutan yang mencekik. Kakek Tarno menyalakan rokok kelembak menyan. Asapnya mengepul tebal, berusaha mengusir bau aneh dari pembeli-pembeli malam itu. Dirinya menatap gerobak yang kosong, dan ia tersenyum tipis, senyum yang sama ganjilnya dengan senyum gadis bunian. Besok, dirinya akan kembali. Karena sekarang kakek Tarno sadar, dirinya sudah tidak punya pilihan lain. Pasar Sukamaju sudah memiliki jam operasional baru, jam operasional setelah maghrib, khusus untuk pelanggan yang tidak kasat mata. Kekayaan yang datang dari kegelapan tidak pernah bisa disembunyikan di bawah cahaya matahari. Perubahan pada kakek Tarno bukan hanya terlihat dari sorot matanya yang kini memancarkan kelelahan sekaligus kemakmuran, tetapi dari gerobaknya sendiri. Minyak gorengnya kini selalu bening, adonannya melimpah ruah, dan dirinya mampu mengganti wajan bolong dengan yang baru. Hal-hal sepele ini memicu gumaman di antara para pedagang lain. Tarno mencoba mengabaikan tatapan mata penuh tanya dari pedagang sayur dan penjual bumbu di pagi hari. Dirinya bersikap lebih riang, bahkan sering membagikan sisa teh panas kepada Pakde Rahmat, penjual kopi tua di sebelah gerobaknya. Pakde Rahmat, yang sudah beruban dan bermata tajam, adalah saksi hidup sejarah Pasar Sukamaju. Suatu pagi ketika pasar masih sepi sebelum fajar benar-benar naik, Pakde Rahmat mendekati Tarno, menyodorkan secangkir kopi hitam tanpa gula. Kopi pahit seperti hidup yang kau jalani sekarang, Tarno, ujarnya. Nadanya bukan bercanda, melainkan penuh perhatian yang mencekam. Pakde ini bicara apa? Sahut kakek Tarno sambil tertawa sumbang. Ini rezeki anak saleh.
Doa cucu yang manjur Pakde. Pakde Rahmat tidak tersenyum. Diletakkan tangannya di bahu Tarno yang rapuh. Tarno, kita sudah kenal puluhan tahun. Dulu kau bersabar menunggu pembeli yang cuma beli 2 tempe. Sekarang kau bersabar menunggu apa? Menunggu pasar kosong. Rezeki itu ada jalannya. Tapi kalau jalannya hanya ada di kegelapan, itu namanya bukan rezeki, tapi pesanan. Tarno menundukkan kepala. Jari-jari tuanya memainkan remah adonan di gerobak. Aku hanya ulet Pakde. Siapa lagi yang mau menanti pelanggan sampai jam 10 malam? Aku butuh uang untuk cucuku. Kau tahu Tarno, Pakde Rahmat berbisik, suaranya parau seperti suara seruling bambu yang retak. Dahulu kala pasar ini pernah dilarisi. Sama, penjual makanan kecil juga. Sejak dia melayani pembeli bayangan setelah maghrib, dagangannya laris manis. Tapi rezekinya tidak pernah membawa berkah. Uang yang diterima selalu hilang atau berubah jadi daun. Dan yang paling parah, Pakde Rahmat berhenti sejenak, menatap ke arah pohon beringin tua yang akarnya kini tampak seperti tangan-tangan raksasa yang mencengkeram bumi. Yang paling parah, penjual itu perlahan kehilangan dirinya. Dia seperti hidup di 2 dunia. Sebulan kemudian, ditemukan meninggal di gerobaknya. Wajahnya kaku, tetapi tubuhnya harum bunga kenanga. Bau yang sama persis dengan yang kau bawa pulang beberapa malam ini. Kakek Tarno merasakan jantungnya berhenti sesaat. Bau bunga kenanga, aroma yang tercium saat gadis bunian mengambil gorengannya. Dengarkan aku Tarno. Pakde Rahmat kembali berkata dengan suara berat. Hutan di sana itu rumah mereka. Gadis bunian itu memang sering berbelanja ke pasar kita, tetapi hanya untuk mencari pelayan. Dia tidak mau uang, dia mau kesabaran dan keuletanmu. Itu yang dia hargai. Jangan biarkan dia membeli jiwamu. Berhentilah sebelum maghrib. Tarno diam, kepalanya terasa pening. Nasihat Pakde Rahmat seperti air dingin yang disiramkan ke atas bara ketakutannya. Rezeki yang dirasakan sebagai berkat kini terasa seperti tali jerat yang perlahan mengencang di lehernya. Namun, malam itu, ketika azan Isya kembali berkumandang, Tarno tetap berada di tempatnya, menantikan derit kaki telanjang yang kini menjadi panggilan takdirnya. Malam kedua setelah peringatan Pakde Rahmat, kakek Tarno datang ke pasar dengan membawa persiapan aneh. Sebuah cermin kecil, cermin bundar yang biasa dipakai tukang cukur, diletakkannya miring dan disandarkan ke tumpukan toples sambal di sudut gerobak. Tujuan Tarno sederhana, ingin membuktikan bahwa Pakde Rahmat hanya berhalusinasi, atau setidaknya mencari tahu siapa sebenarnya yang ia layani. Teori kuno menyebutkan, makhluk halus tidak dapat memantulkan bayangan di cermin, atau bayangan yang terpantul tidaklah sama dengan wujud aslinya. Rasa ingin tahu Tarno yang didorong oleh ketakutan kini mengalahkan akal sehatnya. Keramaian gaib itu datang lagi pukul 8 malam. Malam ini terasa lebih dingin, sunyi dan penuh energi. Tarno menyajikan gorengan kepada seorang pria yang tampak normal dengan jaket kulit tua. Pria itu memesan belasan tempe. Sambil menyerahkan pesanan, mata Tarno melirik ke cermin. Di cermin, pria berjaket kulit itu tidak memiliki bayangan wajah. Sebaliknya, hanya ada lingkaran gelap yang terpantul di sana. Sebuah kekosongan yang membingungkan. Jantung kakek Tarno berdegup kencang. Tangannya nyaris menjatuhkan tahu yang sedang dipegang. Tarno buru-buru menunduk, pura-pura menghitung kembalian. Pembeli berikutnya adalah seorang wanita dengan sanggul besar. Di depan Tarno, wanita itu tampak biasa, hanya kulitnya terlalu pucat. Namun, ketika Tarno melihat ke cermin, darahnya seolah membeku. Di pantulan kaca, wanita itu terlihat seperti kerangka yang terbungkus lapisan kulit tipis. Senyumnya yang ditujukan pada Tarno terlihat kaku dan mengerikan, menampakkan barisan gigi yang panjang dan tajam. Wanita itu tidak memiliki pupil mata, hanya cekungan hitam. Tarno berusaha keras untuk tetap tenang. Dirinya harus bersabar. Dirinya harus bersikap sopan. Tepat pukul 9, hening kembali menyergap. Pertanda kedatangan yang paling dinanti sekaligus paling ditakuti. Gadis bunian. Langkah kaki yang tidak menginjak tanah itu berhenti di depan gerobak. Gadis itu tersenyum puas, seolah senang karena Tarno tetap setia pada janjinya. "Selamat malam, kakek Tarno," sapa gadis bunian dengan suara yang kini terdengar lebih merdu.
Namun Tarno merasakan getaran listrik dingin menjalar di kulitnya. Aku datang untuk memborong sisanya. Saat gadis itu mengulurkan tangan putihnya untuk menunjuk pisang goreng, Tarno memaksakan diri untuk menatap cermin. Apa yang dilihat Tarno di pantulan itu bukanlah kecantikan yang sempurna seperti yang terlihat di depan matanya. Wajah gadis bunian di cermin adalah mimpi buruk yang terwujud. Kulitnya tidak lagi pualam, itu berkilauan kehijauan, seperti perunggu yang berlumut atau kulit kadal yang bermandikan cahaya bulan. Alisnya menghilang, digantikan oleh sisik-sisik halus. Matanya, sepasang mata gelap yang selama ini menawan, kini berubah menjadi dua bola merah menyala yang memancarkan cahaya redup. Dan senyumnya, senyum itu terlalu lebar, menyayat hingga hampir ke telinga, menampakkan gigi-gigi taring kecil yang tajam. Sosok itu tampak seperti ratu hutan yang buas dan kuno, bukan seorang gadis. Tarno tercekat, napasnya tertahan di kerongkongan. Rasa jijik dan horor menghantamnya. Dirinya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, mata merah menyala di cermin itu bergerak. Mereka tidak lagi menatap gorengan, melainkan menatap lurus, seolah menembus kaca. Tatapan gadis bunian yang menyeramkan di cermin itu kini mengunci pandangan Tarno, seolah ia sepenuhnya menyadari sedang diamati. "Kakek Tarno," suara gadis bunian terdengar lagi, manis. Namun kini Tarno mendengar lapisan suara lain yang lebih rendah, gerungan menyeramkan yang bersembunyi di balik nada lembutnya. "Mengapa kakek melihat ke belakang? Apakah ada sesuatu yang lebih menarik daripada diriku?" Meskipun yang berbicara adalah gadis bunian yang cantik di hadapannya, Tarno yakin yang sedang berbicara dengannya adalah monster hijau bermata merah di cermin. Monster itu menyeringai. Tarno menutup mata rapat-rapat dan hanya berkata, "Tidak, nak, tidak ada. Maafkan kakek, ini semua untukmu." Tarno memasukkan semua sisa gorengan ke dalam kantong plastik tanpa menghitung lagi. Dibiarkan tangannya meraba-raba uang yang diserahkan gadis bunian. Selembar kertas baru yang terasa sangat tebal dan berat. Setelah gadis bunian menghilang ditelan kegelapan di balik pohon beringin, Tarno membanting cermin itu hingga pecah berkeping-keping. Dirinya tidak tahan lagi melihat kebenaran yang mengerikan. Setelah kejadian cermin itu, kakek Tarno tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Dirinya tahu betul bahwa dirinya telah menjadi pelayan para makhluk gaib. Konsekuensinya pun mulai terwujud, tidak hanya dalam bentuk uang daun yang berubah, tetapi pada dirinya sendiri. Kesehatan kakek Tarno menurun drastis. Di pagi hari dirinya merasa lemah dan letih luar biasa, seperti seluruh energinya telah dihisap habis selama malam hari. Kantung matanya menghitam dan kulitnya, yang dulunya kecoklatan dan sehat karena terpapar matahari, kini berubah pucat, hampir serupa dengan warna kulit gadis bunian. Namun, yang paling aneh, tubuhnya mulai mengeluarkan aroma bunga kenanga yang manis dan memabukkan. Bahkan setelah dirinya mandi berulang kali. Pada Rahmat yang melihat kondisi Tarno semakin khawatir. "Kau tidak mendengarkanku, Tarno, bau ini pertanda ikatan. Mereka memberimu uang sebagai imbalan, tetapi mereka mengambil kehidupanmu, kakek." Tarno hanya bisa batuk dan mengangguk lemah. Dirinya mencoba berhenti. Di malam berikutnya, dirinya mengunci gerobak di rumah, bertekad untuk tidak pergi ke pasar. Namun di tengah malam suara ketukan keras dan bertubi-tubi di pintu rumahnya memaksanya bangun. Jendela rumahnya bergetar hebat. Itu bukan ketukan dari manusia. Ketukan itu ritmis, kuat, dan diiringi oleh gerungan angin yang dingin. Meskipun tidak ada angin bertiup di luar. "Kakek Tarno, kami datang untuk membeli." Suara-suara itu bersahutan, seperti gumaman ratusan suara yang menyatu. Bukan hanya suara gadis bunian, melainkan suara pelanggan-pelanggan bayangan yang menuntut hak mereka. Tarno menutup telinga, tubuhnya gemetar ketakutan. Dirinya mencoba membaca doa-doa yang ia ingat, tetapi setiap kata doa seolah tertelan oleh deru angin gaib. "Kenapa kau tidak berjualan? Kami sudah menunggu. Kami lapar akan gorenganmu, kakek Tarno." Suara itu kini terdengar seperti bisikan langsung di telinganya, meskipun pintu masih terkunci rapat. Karena tidak tahan, kakek Tarno akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, dirinya mengambil kunci gerobak dan kembali ke pasar di tengah malam buta. Dirinya menggoreng dagangan sambil menangis,
menyadari bahwa dirinya telah menjadi budak dari entitas yang tidak terlihat. Semangat keuletan yang dulu membuatnya bertahan hidup kini telah dimanfaatkan menjadi sebuah kewajiban yang mematikan. Setelah melayani rombongan pembeli gaib itu hingga subuh, Tarno menemukan selembar kertas tebal yang kali ini berbeda. Bukan uang, melainkan surat. Tulisannya adalah aksara yang indah dan kuno. Berbunyi, "Kakek Tarno yang sabar, jangan takut. Kau adalah pelayan terbaik kami. Keuletanmu adalah bumbu rahasia. Jangan mencoba melarikan diri, karena kau telah menandatangani kontrak dengan kesabaranmu. Kami akan memberimu rezeki, dan sebagai gantinya, kami akan mengambil sisa keringatmu." Surat itu lenyap menjadi debu kehijauan begitu disentuh oleh cahaya fajar pertama. Kakek Tarno mengerti. Hidupnya kini adalah barter. Rezeki finansial ditukar dengan energi hidupnya, yang disebut keringat oleh mereka. Malam-malam berlalu dan Tarno terus melayani. Dirinya semakin kurus, semakin pucat, tetapi gerobaknya tetap makmur. Uang yang diterimanya, setelah diperiksa di pagi hari, adalah uang rupiah asli yang sah dan berlimpah. Kontrak gaib itu memang mematikan, tetapi efektif secara finansial. Tepat seminggu setelah surat itu, gadis bunian datang lebih awal, sebelum pembeli-pembeli bayangan lainnya. Hari itu adalah malam gelap tanpa bulan, dan bahkan jangkrik pun seolah bungkam. Gadis itu berdiri di depan gerobak Tarno, tampak lebih anggun dan lebih hidup dari biasanya. Kulitnya tampak sedikit lebih hangat. "Kakek Tarno," panggil gadis bunian, tatapannya lembut, nyaris penuh penyesalan. "Kau telah bekerja dengan sangat baik. Aku berutang padamu." Tarno, yang kini hanya bisa membalas dengan anggukan lemah, menatap gadis itu. "Apa yang Nona inginkan lagi dariku? Ambil saja semuanya. Aku sudah lelah." Gadis bunian menggeleng perlahan. "Kami tidak menginginkanmu mati sekarang. Kami hanya membutuhkan rasa dari dunia nyata yang sudah lama kami lupakan. Kesabaranmu membuat gorengan itu terasa nyata bagi kami. Dan hari ini, aku datang untuk membuat permintaan terakhir." Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari anyaman akar. Kotak itu tidak memancarkan aura dingin, melainkan kehangatan tanah. "Di dalam ini," bisik gadis itu, "ada benih dari pohon kami, pohon kehidupan. Ambil benih ini dan tanam di halaman rumahmu. Siram dengan air yang kau gunakan untuk merendam adonan gorenganmu setiap malam. Rawat ia dengan kesabaran yang sama seperti kau merawat pembeli-pembeliku." Kakek Tarno menatap kotak itu dengan bingung. "Untuk apa, anak? Aku tidak butuh pohon gaib." "Ini bukan untukmu, kakek. Ini untuk diriku," jawab gadis bunian. Wajahnya yang cantik itu kini memancarkan kesedihan. "Kami kaum bunian semakin sulit mendapatkan energi kehidupan. Pohon kehidupan kami layu. Kami butuh akar yang kuat di dunia manusia, akar yang ditumbuhkan dengan keuletan dan kesabaran tulus. Jika kau menanam dan merawatnya, energi dari pohon itu akan membuatku sepenuhnya utuh dan bisa hidup di dua dunia. Dan kau, kakek Tarno, akan bebas dari kontrak ini. Kau akan menerima upah terakhir yang tidak akan pernah menjadi daun kering." Gadis bunian mendekat dan untuk pertama kalinya, kakek Tarno merasakan kehangatan dari tubuhnya. Jari-jari lentiknya menyentuh tangan Tarno, menyerahkan kotak itu. "Ini adalah pengorbanan terakhir, kakek. Setelah pohon ini tumbuh, kau akan beristirahat." Tarno menatap kotak itu. Benih itu adalah kunci kebebasannya, namun juga kunci bagi gadis bunian untuk mengakar sepenuhnya di dunia manusia. Keputusan ada di tangannya, kebebasan dirinya, atau menyelamatkan bunian yang telah merenggut kehidupannya. Malam itu, kakek Tarno membawa pulang kotak itu. Bukan hanya uang, tetapi janji untuk sebuah pengorbanan terakhir yang mengerikan. Kakek Tarno membawa pulang kotak anyaman akar itu dan meletakkannya di samping kasur tuanya. Kotak itu memancarkan kehangatan yang kontras dengan aura dingin yang selama ini mengelilinginya. Di dalamnya terbaring sebutir benih, benih terbesar yang pernah dilihatnya. Warnanya hitam pekat, namun di permukaannya terdapat garis-garis halus berwarna emas yang berkedip samar. Benih itu terasa sangat berat, seolah mengandung beban rahasia alam semesta. Tarno menghabiskan malam itu dengan duduk di teras rumahnya. Di satu sisi ia memegang tumpukan uang rupiah asli yang diperolehnya semalam. Di
Di sisi lain ia memegang benih bunian. Uang itu adalah bukti nyata bahwa ia bisa mengirim cucunya ke sekolah terbaik. Tetapi benih itu adalah bukti nyata bahwa dirinya telah menukar sisa hidupnya dengan rezeki ini. Malam itu Tarno mengambil cangkul dan menggali lubang di halaman belakang rumahnya. Sebuah lokasi tersembunyi, jauh dari pandangan tetangga. Dia menanam benih itu, dan ketika benih itu bersentuhan dengan tanah, Tarno merasakan getaran kuat dari bumi, seolah bumi itu sendiri menyambut kedatangan sesuatu yang asing namun kuat. Keesokan harinya, Tarno melaksanakan permintaannya, menyiram benih itu dengan sisa air rendaman adonan gorengan malam sebelumnya. Air itu yang telah menyerap pati, rempah-rempah, dan entah bagaimana, sisa keringat dan keuletan Tarno disiramkan ke tanah. Ajaib, dalam hitungan jam, benih itu bertunas. Tunas itu tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan, melompat dari hari ke hari. Pohon itu tidak terlihat seperti pohon biasa. Batangnya hitam, dengan daun-daun lebar berwarna hijau zamrud yang permukaannya berkilau keemasan. Tarno merawatnya dengan obsesif, persis seperti yang diminta gadis bunian. Pohon itu menjadi cermin dari perjalanannya. Setiap kali Tarno pulang dari pasar larut malam, merasa semakin lemah, pohon itu semakin tegak dan kokoh. Aromanya kian kuat, bau manis bunga kenanga yang kini tidak hanya tercium dari tubuh Tarno, tetapi juga dari halaman belakang rumahnya. Melihat pohon itu tumbuh, Tarno merasa takut sekaligus bangga. Dia telah menciptakan sesuatu yang luar biasa, jembatan antara dua dunia. Suatu sore, Pak De Rahmat datang ke rumah Tarno untuk menjenguk. Ketika Rahmat mencium aroma kenanga yang kuat, matanya membelalak ketakutan. "Tarno, kau menanam apa di sini? Bau ini bau kehidupan lain. Kau harus hentikan." Pak De Rahmat mencoba masuk ke halaman belakang, tetapi Tarno menghalanginya. "Aku sudah terikat, Pak De," jawab Tarno, suaranya pelan dan serak. "Ini adalah jalan keluarku. Setelah pohon ini dewasa, aku bebas." Pak De Rahmat menatap Tarno penuh keputusasaan. "Kau salah, Tarno, itu bukan jalan keluar, itu adalah jalan masuk. Pohon itu adalah jangkar. Semakin kuat pohon itu, semakin kuat bunian itu di sini." Tarno tidak mendengarkan. Pikirannya dipenuhi gambaran cucunya yang bersekolah di kota dan janji kebebasan. Dirinya telah memilih untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mengabaikan naluri dan peringatan logis. 3 minggu berlalu. Pohon bunian itu kini menjulang tinggi, melampaui atap rumah Tarno. Cabang-cabangnya yang lentur membawa ribuan bunga kenanga yang mekar, mengeluarkan aroma yang kini menyelimuti seluruh desa, tetapi hanya Tarno yang tahu sumbernya. Malam itu adalah malam terakhirnya berjualan, sesuai firasatnya. Gerobak Tarno penuh dengan gorengan yang paling sempurna yang pernah dibuatnya. Sebuah persembahan terakhir dari seorang pelayan yang kelelahan. Pukul 9 gadis bunian datang, tetapi kali ini dia tidak datang dari ujung pasar. Dia muncul dari balik pohon bunian di halaman belakang rumah Tarno, berjalan menembus dinding belakang rumah Tarno, seolah-olah tembok itu tidak ada. Dia berdiri di hadapan gerobak. Gadis bunian itu kini tampak sepenuhnya sempurna. Kulitnya memancarkan cahaya lembut, dan matanya tidak lagi dingin, tetapi dipenuhi kilau hidup. Dia tidak lagi seperti bunian. Dia seperti manusia paling cantik yang pernah ada. "Kakek Tarno, kau menepati janjimu," ucapnya, suaranya kini hangat dan penuh rasa syukur. Tidak ada lagi gerungan tersembunyi. "Pohon itu sudah matang, Nak," jawab Tarno, tersenyum lelah. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Gadis bunian itu menatap sejenak ke arah gerobak. "Kau telah menjual habis seluruh rasa dan keuletanmu di sini. Sudah saatnya kau menerima upahmu." Dia mengeluarkan 3 keping koin emas yang terlihat persis seperti yang pertama kali diberikan kepada Tarno. Namun kali ini koin itu bersinar dengan hangat, tidak dingin. "Ini adalah upahmu yang sesungguhnya. Emas murni yang tidak akan pernah menjadi daun kering. Cukup untuk cucumu hingga dewasa. Sekarang istirahatlah, kakek Tarno." Gadis bunian itu mengambil seluruh sisa gorengan, tersenyum, lalu melangkah ke samping Tarno. Sebelum Tarno sempat bertanya, gadis itu mencium keningnya. Ciuman itu dingin, namun membawa rasa lega yang luar biasa. Seluruh rasa sakit dan kelelahan yang selama ini menumpuk di tubuh kakek Tarno lenyap seketika.
Rasanya seperti dibebaskan dari rantai yang membelenggu jiwanya. Ketika gadis bunian itu menghilang ke arah hutan, Tarno duduk di kursinya. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih. Kontrak telah berakhir. Kakek Tarno tersenyum lega, menggenggam 3 keping emas hangat di tangannya. Dirinya menjatuhkan diri ke kursi. Pagi harinya Pak De Rahmat, yang khawatir, mendatangi rumah Tarno. Dilihatnya gerobak Tarno masih ada, dan pohon bunian di belakang rumah Tarno kini berdiri kokoh, menjulang indah. Namun, aroma kenanga kini terasa lebih menyengat, seolah menjadi bagian dari udara desa. Pak De Rahmat menemukan kakek Tarno duduk tenang di kursi gerobaknya. Wajahnya damai, senyumnya terukir puas. Tubuhnya dingin, namun kaku. Di genggaman tangannya terdapat 3 keping koin emas murni. Di mata Pak De Rahmat, kakek Tarno memang sudah beristirahat. Kakek Tarno yang ulet dan sabar telah menunaikan kontraknya sampai tuntas. Namun ia tidak melihat ada setetes pun keringat di wajah kakek Tarno. Seluruh keringat dan keuletan kakek Tarno kini telah menjadi nyawa bagi pohon kehidupan bunian yang berdiri tegak dan kokoh di belakang rumahnya, siap mengakar di dunia manusia. Dan di desa itu, setelah senja, gorengan kakek Tarno tidak lagi dijual.